Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat walaupun dalam kondisi belajar di rumah. Baik, untuk saat ini kita akan membahas kondisi alam Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang keadaan fisik wilayah Indonesia. Nah, kondisi fisik ini akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama tentang iklim, lalu bentuk muka bumi dan lain sebagainya. Bisa lihat di gambar situ. Yang pertama yang kita bahas adalah kondisi geologi Indonesia. Apa itu geologi? Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Poin yang pertama bahwa Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di mana lempeng Indo-Australia itu bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Adapun lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku di utara. Lihat gambarnya. Di situ ada garis yang di bawah Pulau Sumatera, terus menuju ke Pulau Jawa bagian bawah, Maluku naik ke atas, lalu dari Irian dan dari atas yaitu Pasifik dan bertemu tumbukannya di Pulau Maluku. Oke. Lalu apa akibat dari tumbukan lempeng tersebut? Yang pertama akan membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Adapun dampak yang kedua atau akibat yang kedua akan menghasilkan fenomena gempa bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai di permukaan bumi. Baik. Bisa lihat di gambar, gempa itu bisa disebabkan oleh dua. Yang pertama gempa tektonik dan yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa tektonik sendiri adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dengan kekuatan yang kecil sampai besar. Adapun gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena adanya aktivitas magma di dalam gunung berapi. Maka sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, lontaran material dari dalam gunung api. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Lihat gambarnya di sini. Nah, ada satu pulau atau dua pulau di sana yang hampir tidak ada gunung api. Pulau itu aman dari letusan gunung api, namun kita tahu bahwa gunung api pun ketika meletus punya dampak yang positif. Negatifnya ada, tentu positifnya juga ada. Yang kedua, bentuk muka bumi. Kita bisa lihat jumlah seluruh pulau di Indonesia ada 13.466 pulau. Luas wilayah bisa dilihat di sana. Berapa luas daratan dan berapa luas lautan. Dan sudah jelas, lautan di Indonesia lebih luas daripada daratan. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Kalau di peta bisa dilihat dari warna. Warna hijau itu dataran rendah, kuning itu dataran tinggi, coklat itu gunung atau pegunungan. Nah, itu lihat di gambar peta fisiografi Indonesia. Lalu yang ketiga adalah kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis karena Indonesia terletak 0 sampai 23,5 derajat lintang utara
maupun 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan. Maka Indonesia berada di wilayah tropis. Dan wilayah tropis itu cirinya memiliki dua musim. Musim hujan dan musim kemarau. Baik. Kondisi iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim tropis. Namun pembagian musim di tropis ada 2 tetap, yaitu kemarau dan musim hujan. Apa penyebab terjadinya musim kemarau di Indonesia? Dan apa penyebab terjadinya musim hujan di Indonesia? Silahkan dibaca, dipahami. Nah, sekarang tugas individunya bisa dilihat, nanti dikerjakan di kertas lembar, lalu difoto dan dikirimkan, lalu segera dikumpulkan. Ini tugasnya. Yang pertama, apa dampak positif dan negatif dari letusan gunung api? Masing-masing minimal 3 jawaban. Yang kedua, jelaskan mengapa Indonesia memiliki musim hujan dan musim kemarau. Dan yang ketiga, sebutkan penyebab terjadinya gempa bumi. Mungkin itu dulu tugas dari Bapak untuk materi kondisi alam Indonesia. Selamat mengerjakan, tetap semangat, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.